حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walam tardo anka yahudu wa nasara hatta tattabi'a milatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi za'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, juga kesehatan, kenikmatan, pertama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menghadiri panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Pada Jumat kali ini mungkin Jumat terakhir di tahun 2022. Besok mungkin kebanyakan merayakan tahun baru, yaitu pergantian malam tahun baru dari 2022 pada tahun 2023. Hampir kebanyakan manusia di seluruh dunia ini merayakan tahun pergantian malam tahun baru, baik itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, bahkan tidak sedikit orang Islam pun ikut merayakannya. Seharusnya sebagai umat Islam, bagaimana kita menyikapi pergantian tahun baru? Jadi pertanyaannya, bolehkah umat Islam merayakan pergantian tahun baru? Kalau kita melihat dari aspek sejarah atau hadis atau dalil dari Al-Quran dan hadis, awal mula perayaan tahun baru Masehi ini dilakukan ketika Kaisar Julius Kaisar, yaitu orang Romawi, ini di Romawi ditetapkannya
tanggal 1 Januari itu sebagai perayaan pergantian tahun. Ini berdasarkan orang Romawi pada waktu itu menganggap bahwa perayaan tahun baru itu sebagai sembahan untuk dewa mereka, yaitu dewa Janus. Bahkan pengambilan kata Januari itu diambil dari kata dewa Janus itu sendiri. Di hari perayaan itu saling berbagi kado, saling merayakan hura-hura, berpesta ria, bahkan minuman-minuman keras. Ini dilakukan di zaman Kaisar Julia Kaisar. Ketika Nabi Muhammad diharuskan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata orang-orang Madinah pun ikut merayakan hari raya tersebut. Bahkan ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi pun tidak tahu orang-orang Madinah merayakan hari raya tersebut. Mereka berlibur dari setiap aktivitas mereka, mereka merayakan pada hari itu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, hari apakah ini sehingga mereka merayakan seperti ini, kata Nabi. Lalu para sahabat menjawab, li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin. Zaman jahiliyah dulu yang masih diikuti oleh umat Madinah pada saat itu, mereka mempunyai 2 hari raya. Ketika itu ke Madinah, mereka sedang merayakan 2 hari raya tersebut yang sering dilakukan ketika masih zaman jahiliyah. Lalu kata Nabi, sabda Nabi, kana lakum yaumani ta'albauna fihima. Dulu kalian memiliki 2 hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Wa qad abalakum Allahu bihima. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian khairin minhuma, 2 hari besar yang lebih baik dari itu. Kata Rasul, hari raya zaman jahiliyah itu oleh Allah digantikan oleh 2 hari raya yang lebih baik dari perayaan hari itu, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi Nabi menegaskan bahwa di Islam itu hanya ada 2 hari raya, yaitu 2 hari Idul Fitri dan 2 hari raya yang kedua Idul Adha. Tidak ada hari raya selain 2 itu. Jadi jelas hari raya tahun baru itu bukan hari raya umat Islam. Bahkan kata Nabi, inilah pada akhir zaman umatku akan mengikuti hari raya mereka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Umat Islam tidak terasa ikut-ikutan merayakan hari tersebut. Bahkan Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tattabi'una sananan ladina min qablikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sibron wa sibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadiro'an wadiro'in, sehasta demi sehasta. Sehingga tidak ada pembedaan antara kaum mereka dan kaum Islam. Kaum Islam mengikuti sejengkal demi sejengkal. Ini menggambarkan bahwa kemiripan orang-orang Islam mengikuti orang-orang kafir. Bahkan dikatakan lagi, hatta lau dakhulu fi khudrin dabbin. Bahkan sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak,
dobin, itu lubang biawak yang sempit, yang dalam. Walaupun mereka masuk ke dalam lubang itu, orang Islam tetap mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya, "Hum qulna ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Apakah wan nasoro wal huda wan nasoro? Kata para sahabat, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Lalu Rasulullah bersabda, "Faman." Lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, inilah yang kita tidak sadari, bahwa umat Islam pun sedikit demi sedikit mengekor kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika orang Yahudi merayakan hari besarnya, tidak sedikit orang Islam pun mengikuti hari raya mereka. Padahal Allah telah memberitahu kepada umatnya, kepada hambanya, dalam surat Al-Baqarah 120 yang tadi dibacakan muqaddimah, walan tardo anka yahudu wa nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a milatahum, tidak akan ridho kepadamu, tidak akan rela kepadamu sehingga kamu milatahu, mengikuti agama mereka. Walaupun tidak mengikuti masuk kepada agamanya, tapi mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Apakah itu dari gaya hidupnya, apakah dari perayaan hari-hari besar yang diikuti oleh umat-umat Islam. Inilah Allah menegaskan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho selama umat Islam itu mengikuti agamanya. Lalu di ayat selanjutnya, qul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Wala in tattabata ahwahum ba'da alladzi za'aka minal ilmi, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, yaitu keinginan orang Yahudi dan Nasrani, keinginan mereka memang selalu umat Islam itu mengekor kepada dirinya, bahkan masuk agama kepada dirinya. Walaupun tidak masuk agama, setidaknya mereka ingin diikuti oleh umat Islam, merayakan hari besar mereka yang dirayakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Dan ini juga diingatkan oleh Allah bahwa seperti itulah umat-umat Yahudi dan Nasrani. Lalu kata di ayat selanjutnya Allah berfirman, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, tidak ada bagimu pelindung dan penolong Allah setelah kamu mengikuti mereka. Jadi kalau kita mengikuti mereka, padahal Allah telah memberitahu sebelumnya, maka Allah tidak akan menolong orang-orang tersebut, hamba-hambanya tersebut. Jadi di sini jelas bahwa perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan dari Islam, tapi sejarahnya yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi banyak umat Islam juga yang merayakannya. Padahal di sabda Nabi juga yang lain, man tasabaha biqaumin fahuwa minkum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum atau berkumpul satu kaum itu mengikuti perayaan itu, maka kata Nabi, dia termasuk golongan mereka. Bahkan di dalam hadis lain akan dibangkitkan di dalam kuburnya juga bersama golongan mereka, yaitu yang diikuti itu, tasabuh itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi tidak ada
hari yang spesial di dalam hari perayaan Tahun Baru Masehi. Bahkan Islam tidak boleh merayakan Tahun Baru Masehi karena bukan dari Islam. Jelas bahwa di Islam hanya memiliki 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sebetulnya pergantian waktu, detik, jam, hari, bahkan tahun itu harus menjadi bahan tafakur kita. Itu sebagai kebesaran tanda-tanda Allah tentang pergantian hari, pergantian waktu, siang dan malam. Bahkan di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa tilafil lail wan nahar, pergantian siang dan malam, latatin illa li albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang diberi akal pikiran. Jadi ini merupakan tanda kebesaran Allah, pergantian tahun, pergantian waktu, siang dan malam itu bagi orang-orang yang berpikir, yang senantiasa mentafakuri dirinya, apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kita harus berbuat hari yang sebelumnya kita harus lebih baik dari hari ini. Inilah harusnya bahan tafakur untuk kita, pergantian waktu siang malam, pergantian hari, bahkan pergantian tahun, bukannya untuk hura-hura, bukan untuk berpesta, tapi untuk bahan renungan, bahan tafakur. Kita bertambah tahun, bertambah umur kita itu menurut hitungan lahiriahnya, padahal secara ini justru bukan bertambah, tapi umur kita berkurang. Misalkan jatah kita umur 2024 sekarang maju ke 23, berarti mendekati 1 tahun lagi umur kita. Nah, di sini kita introspeksi diri, bahan renungan tafakur. Walaupun mau membuat hari istimewa itu bukan besok, tetapi hari ini, hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang istimewa di dalam hari-hari yang lain. Itu di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata itu dari kemurahan saya. Kebenarannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.